Halo Tribuners yang ada di rumah, selamat sore. Bertemu lagi bersama kami dari Sanggar Contemporary Art Prodi PAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Firstly dan narasumber kita Ega Dwi Saputri. Oke, hai Miss. Sehat Ega? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mau ngobrol apa nih Ga hari ini? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang olah tubuh pada tari. Olah tubuh dalam seni tari. Jadi Tribuners, dalam seni tari itu penting sekali ya olah tubuh ya, karena dasar dari seni tari sendiri itu adalah olah tubuh Tribuners. Tapi kita tanya nih langsung ke narasumber kita. Sebenarnya olah tubuh itu apa sih Ga? Mungkin kalau dibilang narasumber enggak sepenuhnya ya Miss ya, karena kita juga masih mencoba dan mencoba. Tapi Ega ini penari loh. Iya. Oke, Ga, mungkin bisa dijelasin ke teman-teman yang ada di rumah, olah tubuh itu sendiri apa sih Ga? Olah tubuh itu bisa dibilang untuk melatih ketahanan otot. Oke, melatih ketahanan otot, keseimbangan tulang dan pernafasan. Keseimbangan tulang dan pernafasan. Iya, itu Miss. Oke, berarti supaya pada saat kita menari badan kita nggak kaku. Iya, gitu nggak ya. kaku Dan nggak cepat capek juga ya. Oke. Nggak cedera juga Miss ya. Kadang kan nanti bisa ya otot-otot kita bisa tegang kaku atau gimana gitu ya. Jadi kalau kita udah diawali dengan olah tubuh kayak pendinginan, gitu ya, kalau apa? Pemanasan pendinginan dulu. Jadi ketika kita mau mulai nari, kita memang udah ready banget nih, udah siap mau nari gitu. Oke, Ga, olah tubuh sendiri itu terbagi menjadi berapa macam, Ga? Kalau olah tubuh itu ada 3 Miss. Ada 3, oke. Ada apa aja? Yang pertama itu pemanasan. Oke, pemanasan Tribuners. Yang kedua itu kegiatan inti dan yang ketiga itu penutupan atau pendinginan. Nanti kita praktekin ya, ya gitu. Nanti kita praktekkan ketiga itu. Udah Ega sampaikan tadi. Oke, Ga, mungkin ini masih sering tuh kita dengar dan apa sih yang membedakan antara seni tari dan dance? Karena ini kan olah tubuh kan di dance juga ada itu kan. Nah, itu perbedaannya itu seperti apa, Ga? Nah, kalau di dalam tari itu biasanya gerakannya itu lebih simpel. Tapi gerakannya lebih simpel ya, Tribuners. Nah, kalau misalnya gerakan dance itu lebih rumit, Miss. Karena kan bisa kita lihat tuh, mereka tuh lebih energik, gerakannya lebih banyak. Kalau tari kan lebih slow. Kalau dance sama senam itu apa bedanya? Kan senam energik juga tuh, mengeluarkan keringat-keringat juga. Nah, itu apa bedanya, Ga? Dari gerakannya mungkin Miss ya. Kalau senam kan lebih untuk mengolah tubuh kita, tapi kalau dance kan lebih lebih energik lagi. Oke, tapi dance sama seperti seni tari ya, ada juga olah tubuhnya. Oke, berarti olah tubuh ini penting banget Tribuners karena dia adalah bagian dasar dari seni tari. Jadi kita mau gerakan seperti apapun itu, yang penting kita dahului dengan yang namanya tadi olah tubuh. Olah tubuh. Oke, mungkin masih banyak juga ya yang masih belum begitu paham apa itu olah tubuh. Mungkin kalau dia udah benar-benar tapi kalau memang udah berkecimpung di seni tari, saya rasa bukan mungkin, tidak ada kata mungkin kan, memang ini udah harus banget gitu kan diawali dengan olah tubuh dulu, baru kita masuk ke step-step berikutnya. Beda mungkin dengan yang maksudnya beda kalau dengan yang otodidak ya. Kalau otodidak kan ya udah gitu kan, langsung dikasih musik, dilihatin video gitu, udah langsung gerak-gerak aja. Nah, ini tips banget untuk Tribuners yang ada di rumah, olah tubuh dalam seni tari itu seperti apa dan bagaimana. Yuk kita langsung coba praktekin aja. Oke, gimana? Kan tadi tuh kata Ega ada 3 ya Tribuners. Yang pertama apa, Ga? Nah, yang pertama itu pemanasan. Ada pemanasan, yang kedua ada kegiatan inti, ada pendinginan. Oke, berarti 3 step ya, langkah awal, tengah dan juga akhir. Oke, mungkin juga ya. Kalau misalnya kan banyak itu kan gerakannya Miss. Nah, mungkin di sini kita akan mencontohkan beberapa gerakan saja. Oke, yang yang memang intinya juga ya dari olah tubuh ini seperti apa. Yuk, Ga, mungkin pertama dari kegiatan inti, kegiatan awal. Pemanasan dulu, Miss. Oke, pemanasan dimulai dari apa, Ga? Oke, untuk sikap sempurna. Oke, sikap sempurna. Mungkin untuk
untuk Tribuners sekarang lagi nonton, yuk, ini kan sore juga sambil gerak-gerak ini mau mandi, iya. Ayo kita sama-sama gerak gitu. Kita bakar lemak-lemak sedikit. Tipis ya guys. Iya. Oke, seperti apa guys pemanasannya dimulai? Yang pertama itu gerakan sempurna. Ya. Berdiri sempurna seperti ya. Ini, oke. Nah, bisa kita angkatkan tangan ke atas, Miss. Angkat tangan ke atas. Mulai angkat kaki-kaki. Oh, angkat kaki. Oke. Ya, seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu Tribuners. Iya, Tribuners. Bisa diulang sekali lagi tuh, Ga? Oke, Miss. Atau baru ada yang bergabung nih, jadi biar nggak ketinggalan. Ya, yang di rumah jangan lupa ikutin nih. Sambil nonton, sambil ngikutin juga. Oke, ya. Tangan di samping telinga, kiri dan kanan. Seperti ini Tribuners. Ya, lalu kita angkat kaki sedikit. Angkat kaki sedikit. Baru kita turun pelan-pelan. Ini benar-benar harus seimbang juga ya. Kalau nggak seimbang bisa jatuh. Gitu. Oke. Nah, salah satu untuk tujuan dari olah tubuh kan kita untuk melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan. Iya. Ini sangat penting sekali Tribuners, melatih keseimbangan. Jadi seperti apa lagi? Iya. Lalu yang kedua seperti ini bisa. Oke, pergelangan tangannya seperti ini Tribuners. Oke, untuk melatih apa ini? Tangan. Melatih tangan. Oh, jadi sebelum nari tangan kita udah digerakin gini supaya nanti nggak kaku lagi pada saat nari. Nanti kalau gerak-gerakan yang susah kan nggak terkejut nih otot-ototnya, wah sakit-sakit. Kebanyakan Miss orang yang nari itu ketika dia tidak melakukan pemanasan tuh setelah dia latihan itu, wah tangannya yang sakit, kakinya sakit karena kurangnya pemanasan. Bener. Jadi karena ya udah langsung dikasih musik udah langsung gerak-gerak aja. Iya. Aduh kok gini lah. Kalau udah pemanasan jadi secara tidak langsung melatih kita udah terbiasa otot, untuk melakukan gerakan tersebut. Bener ya. Miss. Oke, step berikutnya apa lagi Ga? Nah yang ketiga itu kita melatih otot tangan. Melatih otot tangan. Nih kakinya di sini Miss. Oke, kaki seperti ini. Ya. Oh. Ya. Oke, seperti ini. Gimana Miss? Iya. Tangannya yang ini digempal ya? Iya. Digempal, jadi ini seperti ini. Nih, seperti ini. Oke. Jadi seperti ini Tribuners untuk pergelangan tangannya. Oke. Ya. Oke, untuk Tribuners di rumah bisa diikuti nih. Itu untuk melatih otot tangan. Otot tangan dan juga ini ya, kaki juga. Kaki juga. Oke. Untuk jadi, ketahanan kaki ya, Miss. Ketahanan kaki. Nanti mungkin mana tahu ada gerakan yang seperti apa. Iya. Dibuat seimbang ya, gerakannya seperti karena ini. kebanyakan kan gerak-gerakan tari itu banyak yang melatih di sininya, Miss ya. Oke, iya benar. Yang seperti ini. Temukan kaki gitu ya. Iya. Jadi kita memang benar-benar harus menjaga keseimbangan kaki kita juga bener, nih, Miss. Tribuners. Oke. Karena di gerakan tari kan banyak sekali gerakan seperti itu. Kalau kita nggak terbiasa seperti itu bisa jatuh. Benar. Apalagi mungkin ada yang latihannya gini. Iya. Itu kalau udah tiba-tiba gini nanti kalau nggak ada pemanasan kesleo juga. Iya, bener Miss. Harus di ini dulu supaya aku dicoba gitu. Banyak juga nih Miss, ada yang mau pentas, mau kegiatan, hamin malah jatuh ke seleo nggak jadi nampi. Oke, itu mungkin karena udah semangat banget, excited untuk nari gitu. Iya, bener. Sampai salto, karena udah all out, nggak pakai pemanasan dasar tarinya. Akhirnya nggak jadi tampil. Iya. Sangat penting sekali Tribuners gerakan dasar dari olah tubuh ini. Oke, yang berikutnya seperti apa lagi, Ga? Oke, selanjutnya kita mencoba untuk pemanasan untuk kaki. Pemanasan untuk kaki seperti mungkin apa, sudah Ga? banyak yang tahu nih Miss ya. Bisa tarik. Oh, seperti ini. Oke. Gimana Miss? Gantian ya. Gantian. Sebelah kanan, sebelah kiri sebelah kiri Tribuners. Iya. Oh, ini ada hitungannya nggak, Ga? Ada Miss, biasanya 1x8 1x8. sesuai dengan kebutuhan lah ya Miss ya. Tapi kita pakai yang umum aja ya Tribuners. Itu 1x8 untuk masing-masing kaki kiri dan kanan. Oke, berikutnya, Ga? Nah, selanjutnya nih, ya angkat. Oh, ini Ayo, Miss. harus seimbang juga Tribuners. Oke. Ayo, bisa seimbang Miss. Oke, bisa Ga? Ini untuk melatih keseimbangan dan otot kaki. Karena kita kan kalau seni tari ini beda dengan musik ya. Kita memang medianya adalah tubuh kita sendiri, di luar properti ya. Properti kan kebutuhan disesuaikan juga dengan jenis tarinya. Oke. Tukar ya, Ga ya? Iya, sebelah kanan, sebelah kiri lagi Miss. Oke, Tribuners. Silakan diikuti ya gerakannya. Oke, berikutnya apa lagi, Ga? Setelah mengangkat kedua kaki. Untuk melatih keseimbangan bisa diangkat ke belakang, Miss. Oh, bisa Miss. Tribuners. Ya. Oke, kanan dulu.
Terus hitungannya masih berapa tarik, nih? Miss. Oke, jadi kita udah mau renang. Ini kan tidak seimbang. Berarti ini harus seimbang dan fokus ya melakukan gerakan ini. Harus sering-sering, Miss. Jadi, ayo cepat, Miss. Oh, seperti saya udah mau kayak apa nih? Ditarik, Miss. Terbang. Nih, ditarik. Oh, lebih melengkung Tribuners seperti Iya. ini. Jadi memang kakinya dibawa ke ditarik belakang ke belakang. banget. Iya. Oke. Dan 1x8 juga. Iya, 1x8. Oke, sebelah kiri lagi, ayo, Miss. Oke, ayo. Bisa dong. Sebelah Fokus kiri. ke saya ya. Oke, Tribuners silakan diikuti. Oh. Hati-hati ya. Oh, seperti benar-benar harus seimbang Tribuners. Kalau tidak seimbang seperti saya mencari Jatuh. badan gitu, bisa jatuh. Nah. Oke, berikutnya gimana lagi, Kak? Oke, mungkin bisa ke kegiatan inti, Miss ya. Oke, Karena berarti untuk pemanasan kita sudah cukupkan selesai. sampai situ Iya. aja. Tadi ada berapa gerakan, guys? Supaya Tribuners ingat gitu. Yang pertama ada apa ada tadi? angkat. Yang pertama ada gerakan ke atas. Ya. Tangan ke atas. Yang kedua gerakan. Yang ini. Oh, gini juga. Ini Oh belum ya, ya? ini ada. Oke, merentangkan tangan seperti ini. Nah, biasanya ada juga yang seperti ini, Miss. Ke belakang kan? Oke, Ke dibales depan. ya Tribuners. Iya. Nah, jadi antara depan dan belakang itu harus seimbang. Seimbang. Dan hitungan semua 1x8. 8. Oke, itu yang ketiga tadi, yang keempatnya apa, Kak? Yang gini Sini. tadi ya? Oh, yang gini. Ya. Nah, yang kelima Yang tadi seperti ini. seperti ini, dan yang keenamnya Seperti ini. seperti ini. Mungkin untuk nafas juga ada ya? Iya. Kayak ambil nafas dulu. Mungkin Bener ya. dasarnya. Jadi sebelum kita melakukan gerak, Pemanasan. kita mengatur pernapasan kita dahulu. Jadi itu ya Tribuners, beberapa bagian awal dari olah tubuh. Oke, kita masuk ke bagian yang Kedua. Inti. Bagian Iya. inti. Bagian inti seperti apa, Ega? Mungkin di sini kita cuman beberapa ya, misal kebanyakan gerakan inti ini banyak yang tegak lilin, iya, yang seperti tadi sebelum kita Miss sampaikan kan, salto, koprol, Termasuk nggak? jungkir balik. Wow, gerakan akrobat kita Tribuners. Kalau ada adegan jungkir balik juga. Oke, jadi apa? Ini Gak? Iya. Untuk yang bagian apa? Kedua. Ya, mungkin kalau yang gerakan-gerakan seperti itu belum bisa kita contohkan di sini ya, Miss. Ya, Ya. karena, mungkin kita yang komponen pentingnya aja dulu ya Tribunersnya untuk bagian ini. Tapi nanti akan tetap kita jelaskan juga. Tegak lilin itu tegak yang seperti apa sih? Jadi biar nanti Tribuners bisa googling dan juga bisa lihat videonya di YouTube. Iya. Tegak ya. Apalah yang pertama, Gak? Bisa duduk, Miss? Oke, duduk. Oke. Oke. Di bawah. Bisa bawah. nggak nih ya? Ini bisa duduk ke bawah, Bang Wawan? Nampak? Bisa ya? Oke, bisa. Sebentar ya Tribuners, kita atur dulu. Karena kita mau ke bawah. Oke, Tribuners, seperti apa, Gak? Kaki ke kanan. Oh, jadi jarak saya dan Ega harus jauh nih. Iya, Tribuners. agak jauh ya, bisa misal. dekat. Oke. Kaki kanannya seperti apa, Gak? Ya, kaki kanannya ke kanan. Oke, kaki kanan. Ini sini. Di bawah, Miss. Ayo, badannya tegap. Badannya tegap. Oke, lihat yang itu Tribuners. Oke, lalu Turun, Miss, turun. oh, agak sedikit Iya, duduk ya, tapi saya tegap. duduk ini. Oke. Badannya Saya tegap. banget, kamu nggak duduk ya, beda. Iya, tegap, Miss. Kakinya naik. Ya, kakinya naik ya, Oke. Tribuners. Ya, seperti ini. Seperti ini. Nah. Oke, Tribuners. Kakinya ujung. Oke. Nah, seperti Tangannya ini. seperti apa, Kak? Ke sini. Oke, seperti ini. Tegap, badannya Wow. tegap. Badan tegap. Wow. Lumayan ini. Bagaimana, Oke. Miss? Oke, udah. Silakan dicontoh ya, Tribuners. Oke, itu hitungannya 1x8 juga ya, guys? Iya. Seperti itu. Oke, pertama seperti itu Tribuners. Yang kedua seperti apa lagi, Ga? Ya, kalau gerakan yang ini saya ajarkan nih kebanyakannya duduk ya, Miss ya. Karena yang lain tuh koprol. Oke, Ya, gerakan tegak, duduk yang tegak. kedua seperti apa lagi? Ayo, Ega. Ayo, Miss. Bisa nih, Miss. Ya, ini Tribuners. Ayo. Semangat kan nih, Miss? Semangat. Supaya Tribuners yang di rumah sambil nonton juga semangat lihat kita. Oke, Ga. siap. Oke. Yang kedua. Ke bawah. Oke. Wow. Udah mulai. Oke, sebentar Tribuners. Oke, ya. Ya. Badan tegap, Badan tegap. tangan ke atas. Tangan ke atas. Oke, seperti itu. Hitungan 1x8. Oke. Itu yang kedua Tribuners. Untuk yang ketiga seperti apa lagi, Ega?
Mungkin untuk yang kegiatan inti kita ajarkan 2 aja ya Miss ya dulu untuk kali ini. Tapi kita jelasin aja ya yang berikutnya itu tegak lilin itu yang seperti apa. Silakan Ega, tegak lilin itu adalah gerakan yang seperti apa? Tegak lilin itu yang seperti apa? Sebenarnya kalau tegak lilin itu kan badan kita harus tidur dulu. Jadi tangan kita tuh diletakkan di samping kiri dan kanan di pas bagian pinggang, lalu kita mulai berdiri. Sebenarnya saya tuh pernah dikasih tips juga tuh sama dosen saya waktu saya kuliah S1. Untuk pemula bagusnya tegak lilin itu kita bersender ke dinding. Jadi ke dinding, jadi kaki kita tuh kita letakkan, badan kita tidur, kaki diluruskan ke dinding, nanti perlahan kita naikkan kaki kiri, kaki kanan, habis itu kita tahan. Itu untuk dasar awalnya. Tapi nanti kalau kita udah sering melakukan itu, nggak perlu bantuan dinding, langsung aja tegak ya Miss ya. Nah, perlu Tribuners tahu nih, Miss ini juga dari apa Miss? Pendidikannya Miss? Saya dari jurusan Sendra Tasik. Iya. Jadi saya sempat kuliah 1 semester mata kuliah olah tubuh. Wah, berarti Miss juga ada belajar tentang olah tubuh nih Tribuners. Sedikit saya masih ingat lah apa saja itu dasar dari olah tubuh. Wah, boleh nih Miss, kan tadi sudah nih beberapa nih kan Miss kan. Nah, dari Miss nih, ada nggak nih gerakan-gerakannya sedikit? Mungkin seperti yang Ega bilang tadi kan, kalau gerakan yang di bagian tengah ini udah memang benar-benar udah gerakan yang akrobatik juga bisa kita katakan seperti koprol gitu. Memang udah lincah banget lah Tribuners. Kalau bagian step kaki itu kan masih di bagian inti awal tari juga ya, seperti pemanasan tadi. Jadi intinya memang badan itu benar-benar bergerak gitu. Memang kita benar-benar full. Mungkin kalau Tribuners suka lihat penari-penari yang udah lincah banget, nah itu udah masuk ke bagian inti dari tarian. Itu Tribuners sedikit dari kita tentang bagian dari kegiatan inti dari tari. Pokoknya kalau udah sampai ke klimaks, wow, mungkin kalau kita nonton, wih, udah keren banget. Nah, itu udah masuk di bagian inti. Oke, berikutnya kegiatan pendinginan Tribuners. Biasanya seperti apa, Ga? Yang biasa saya lakukan sih tarik napas, lalu Jadi pernapasan ini di awal dan di akhir tetap dipakai nih sama pendinginan. Bisa dicontohkan nggak ke Tribuners yang ada di rumah bagaimana ini gerakan pendinginan ini? Bisa tarik napas. Tarik napas. Buang. Tarik lagi napas. Buang. Nah, gimana nih Miss? Perasaannya nih Miss sudah pendinginan. Ya namanya udah pendinginan kan pasti udah lebih slow ya. Kalau pendinginan ini biasanya selain tarik nafas kita juga lebih menggunakan gerakan yang sederhana, maksudnya dalam artian ya namanya pendinginan, lebih menggunakan apa ya? Selain pernapasan, gerakannya juga memang untuk membuat badan kita tuh relax supaya kita udah siap banget untuk ke tarian apa yang akan kita tampilkan. Bener nih. Itu Tribuners. Oke Tribuners, karena kita udah ada nih kedatangan dari penarinya langsung. Gimana? Nggak afdol tuh. Kalau penarinya nggak kita suruh nari, dikit aja Gah. Untuk penonton yang ada di rumah nih. Tari apa ya Miss ya? Sederhana aja lah gitu. Oke, ada contoh gerakan tari. Kan tadi udah pemanasan olah tubuhnya. Nah, kita langsung masuk ke tariannya. Kalau misalnya tarian sih Miss, biasanya kan pakai musik nih kan ya. Cuman karena ada beberapa hal mungkin jadi kita tidak menggunakan musik, gerakan-gerakannya saja ya, yang akan kita coba. Yang paling sederhana itu tarian dari Skapusiri misalnya. Tarian persembahan. Tari persembahan. Oke, silakan Ga. Kalau dari persembahan tuh, ayo Miss, ikut juga. Iya, ikut juga. Oke, berdua. Jadi saya narasumber juga ini ya. Iya, kita melakukan bersama-sama. Sekarang kita belajar dari. Oke, sebentar Tribuners. Oke. Setelah kalian teman-teman di rumah mengikuti, di sini kita ajarkan juga Miss Fiercely yang ada di sini. Jadi kita bersama-sama Tribuners ikutin di rumah, jadi kita yang ada di studio. Oke. Seperti apa, Ga? Untuk tadi persembahan. Untuk badan tegak. Oke. Miss Fiercely udah tahu ya, Miss ya. Kita langsung aja ya karena dia narasumbernya Tribuners ya. Oke. Ga? Biasanya kan hitungan ke-8 itu bisa 1, 2, 3, 4. Nah, hitungan 4 ini bisa di sini. Mulai langsung. 5, 6, 7, 8.
Oke. Oh, gini, dibuka ya Tribuners tangannya. Jadi Tribuners. nggak ditutup aja. Oke, gerakan berikutnya. Salah satu dasar dari tari sekapur siri. Nah, ada juga contoh misalnya. 1, 2, 3, 4. Oh, karena jarak saya dengan Ega jauh. deket. Jadi kami harus jauh Tribuners. Oke. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 7, 8. Intinya main ke gerakan tangan. Oke, itu sedikit contoh dari Ega, tari sekapur siri dari Jambi ini ya. Sebenarnya inti dari gerakan tari ini kita banyak menggunakan tangan dan tubuh kita. Tapi disesuaikan juga ya Tribuners dengan tema tarian apa gitu. Kalau tema tarian seperti sekapur siri tadi kan gerakannya tuh lebih santai. Maksudnya kan tidak begitu apa ya? Beat banget yang memang menguras tenaga kita. Yang penting karena memang dia ada ketukan yang harus kita dengarkan, musiknya yang kita harus menyesuaikan juga. Kita nggak bisa langsung nari-nari aja gitu. Kecuali ada juga beberapa tarian yang memang kayak gadis dusun nggak sih, itu ada dari salah satu kabupaten yang di Jambi. Nah itu kan memang gerakan tari kreasi yang memang kita joget banget gitu. Tapi tetap harus menyesuaikan ketukannya dengan instrumen. Salah satunya juga kayak tari kediri nih. Tari kediri dari Jambi itu memiliki gerakan-gerakan yang lincah-lincah juga tuh nih. Oke, seperti apa Ega? Kayaknya Ega familiar banget nih dengan tari kediri. Sedikit aja Ga, kasih contoh gerakannya. Sedikit aja, bagian satu step kah gerakan aja. Misalnya seperti apa Ga? Yang gimana ya? Aduh, kalau nggak ada musik kayaknya nggak ada afdol ini. Gini-gini aja Ga, nggak apa-apa. Jadi supaya Tribuners nggak penasaran kan, oh gitu ya gerakannya. Kalau tadi kediri itu biasanya dia tuh dari awal tuh udah masuk kayak gini aja tuh ya. Oh, jadi dia udah pakai tangan. Oke, Tribuners. Jadi Iya, kayak gitu. Jadi memang seperti yang tadi dikasih tahu di awal bahwa memang kita pertama sekali olah tubuh itu menggunakan gerakan tangan. Supaya kalau masuk ke tariannya seperti tari kediri ini, tangan kita udah terbiasa, udah nggak kaku lagi ya Gaya. Biasanya kan di pemanasan tuh ada kepala, tangan, kaki itu udah semuanya standar seperti kita senam juga nggak sih, gerakan kepala gitu kan, bagian tubuh yang lain mulai digerakkan secara perlahan-lahan. Oke, itu tadi ya Tribuners tips dari kita, beberapa contoh dari dasar olah tubuh dalam seni tari. Oke Kak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah yang mau belajar tari, apa aja nih yang harus dipersiapkan? Kalau yang pertama tuh memang dipersiapkan fisiknya ya Miss. Oke, fisiknya itu Tribuners. Kita sering melakukan olah tubuh biar badan kita nggak kaku dan saat kita menari tuh nggak ada yang cedera. Karena kalau misalnya kita melakukan tari tanpa olah tubuh atau pemanasan, nah itu pada saat kita setelah menari itu pasti aduh kaku-kaku nih, sakit-sakit nih, ataupun nanti ada yang cedera malah nggak bisa nampil pada saat penampilan nih. Bener-bener fisik itu yang paling utama gitu. Mungkin banyak minum air putih juga ya Gaya, untuk stamina gitu kan. Mengkonsumsi vitamin juga tuh Tribuners sangat penting sekali, karena memang ini adalah ya medianya adalah tubuh kita sendiri gitu. Walaupun ada juga beberapa tarian seperti yang saya sampaikan di awal yang kita menggunakan properti tari sesuai dengan tema tari kan, tapi rata-rata juga lebih banyak menggunakan medianya ya tubuh kita. Oke, itu Tribuners tips dari kita tentang olah tubuh dasar dari seni tari. Mungkin itu saja dari kita untuk pertemuan yang hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan tema-tema yang berikutnya. Jangan bosan-bosan untuk ketemu sama Ega juga. Untuk tema yang berikutnya nanti kita explore lagi. Kalau kemarin kita udah tampil dengan Ega dengan mentutorialkan barang bekas menjadi sebuah karya seni. Hari ini kita dengan seni olah tubuh. Nah, penasaran kan besok nanti Ega akan menampilkan apa? Makanya pantengin terus kita di hari Jumat sore. Oke, terima kasih Tribuners. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.